Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di minggu ke-8 atau ke-9 kali ini, saya akan mewakili untuk memberikan materi melalui video ajar, yakni tentang gambar aksonometri. Nah, beberapa minggu kemarin kan teman-teman sudah belajar tentang proyeksi, kemudian bagaimana cara untuk membuat proyeksi dari beberapa bangun ruang yang ada. Nah, kali ini kita akan belajar lebih dalam yakni tentang gambar aksonometri. Saya yakin beberapa dari teman-teman yang mungkin sudah pernah ya menggambar tentang aksonometri ini, jadi materi ini hanya bersifat penyegaran. Mungkin beberapa teman-teman yang di SMK ataupun di SMA-nya sudah pernah disuruh untuk menggambar bangun melalui aksonometri, seperti itu. Baik, kita mulai untuk materinya. Yang pertama, adalah betapa pentingnya sebuah perspektif atau sebuah gambar itu dapat dibahasakan dalam dunia arsitektur. Jadi kita sebagai seorang arsitek itu perlu untuk mengkomunikasikan tidak hanya desain kita itu bagus, tapi kan desain kita tuh harus bisa komunikatif gitu, harus bisa dibaca dan dipahami oleh orang lain. Nah, kalau misalkan kita lihat beberapa gambar di sini, akan ada banyak sekali mispersepsi gitu. Jadi kayak satu orang tuh bisa jadi melihat hal yang berbeda gitu dengan gambar-gambar yang seperti ini. Nah, di dalam arsitektur itu sangat kita hindari hal-hal yang bersifat seperti itu. Kenapa? Karena memang fungsinya kita ini adalah untuk memberikan apa ya, memberikan gambaran atau bahasa yang sama sehingga nantinya ketika dibangun itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita desain seperti itu. Jadi salah satu cara untuk mempresentasikan itu adalah melalui beberapa teknik penyajian, yakni salah satunya adalah aksonometri seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, kalau kita hanya menginterpretasikan denahnya saja, itu bisa jadi bangunnya berbeda-beda gitu. Tampaknya berbeda-beda, kemudian ini juga beda-beda. Nah, tapi seperti yang sudah disampaikan oleh Evans ini, jadi cara gambar atau cara penyajian itu bisa berbeda-beda sesuai dengan dalam tanda kutip modus operandi dari arsiteknya itu sendiri gitu. Jadi salah satu caranya untuk memberikan gambaran utuh, oh nanti dibangunnya bakal seperti ini ya, seperti ini. Nah, sebelum kita nanti berbicara tentang ortogonal ataupun tentang perspektif, kita belajar yang lebih dasar dulu, yakni aksonometri. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu yang mungkin teman-teman sudah pernah tahu gitu ya. Mungkin kemarin kita belajar yang proyeksi ortografis ya. Kemudian nantinya kita akan belajar perspektif. Nah, tapi saat ini kita belajar dulu tentang aksonometri. Itu ada gambar di sisi paling kanan ini gitu. Nah, secara garis besar, aksonometri itu sendiri adalah proyeksi menggambar benda dengan ketentuan sudut proyeksi dan skala pemendekan yang telah ditetapkan. Jadi, dalam gambar aksonometri ini, garis-garis proyeksi itu ditarik tegak lurus terhadap bidang proyeksi 3 dimensi, terukur dan berskala. Jadi, seperti yang bisa kita lihat di gambar ya, jadi kalau yang namanya aksonometrik itu, dia digeser sedikit dengan sudut tertentu, ya dengan sudut pandang tertentu, kita juga bisa bilang itu dari sudut tertentu kalau kita ukur pakai busur. Nah, dia akan memberikan satu impresi visual yang berbeda gitu. Jadi hampir-hampir sama dengan mungkin kita bilangnya perspektif, tapi sebenarnya teknik gambarnya berbeda gitu. Jadi aksonometri ini jauh lebih simpel daripada teknik gambar perspektif gitu. Nah, yang contohnya, kalau proyeksi ketika diputar itu diproyeksikan seperti itu, tapi ketika aksonometri ini diangkat sedikit, ya, kemudian dia bisa menjadi satu sudut pandang bangun ruang yang berbeda seperti itu. Nah, pada gambar aksonometri itu garis yang dalam kenyataannya itu memang sejajar, itu tetap digambar secara sejajar juga gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat
garis-garis biru yang ada di gambar ini, kalau garis vertikal secara alamiah digambar dengan vertikal dan sejajar juga. Makanya kenapa nanti teman-teman ini membutuhkan dua penggaris siku segitiga untuk menggambar baik itu nanti saat ini menggunakan aksonometri, minggu depan ortogonal, dan juga nanti perspektif seperti itu. Jadi itu akan sangat-sangat berguna untuk teman-teman menggambar perspektif ataupun aksonometri dengan cepat. Nah, ini adalah jenis-jenis aksonometri dan juga teknik penggambarannya. Jadi aksonometri itu ada 3. Yang pertama adalah isometri, yang kedua adalah dimetri, dan yang ketiga adalah trimetri. Nah, yang pertama, isometri itu menggunakan sudut kemiringan penggambaran yang sama semua. Jadi, paling gampangnya itu gitu. Kalau iso berarti sudut kemiringan penggambarannya sama. Kalau dimetri berarti dua sudutnya itu sama. Kalau trimetri itu 3 sudutnya beda semua. Nah, itu seperti apa akan saya contohkan. Nah, seperti ini. Jadi untuk isometri, ketiga sudut penggambarannya sama. Jadi nanti teman-teman ketika membuat busur, ya, membuat busur sudutnya, ketiga sudutnya ini harus sama. Nah, mau nggak mau pasti 60 derajat. Kenapa? Karena kan satu busur gini kan 180 derajat. Gitu. Jadi 60 derajat busur yang paling bawah, terus kemudian yang tengah juga 60 derajat, yang kiri juga 60 derajat juga gitu. Termasuk juga dengan ukurannya gitu ya. Jadi digambar juga 5 cm, kemudian yang panjangnya juga 5 cm, kemudian tingginya juga sama. Jadi tingginya dianggap sama 3 cm semua gitu. Walaupun nanti kalau misalkan lebarnya itu beda gitu ya. Jadi misalkan rumahnya luasnya 5x7 berarti 5 cm sama 7 cm. Tapi tetap ketinggiannya digambar berbeda. Jadi kelemahan dari isometri ini kelihatan kayak penyet gitu loh gambarnya. Jadi kayak enggak bagus gitu. Karena memang dia memaksakan 3 sudutnya ini sama semua gitu. Jadi secara penampilan visual dia kelihatan kurang menarik gitu. Nah, tapi sebenarnya isometri, dimetri, dan juga trimetri itu dia punya kelebihan khusus gitu ya. Ini kalau kayak gini kan kita kelihatan lebih banyak ada di atas ya gitu. Nah, ini biasanya digunakan untuk melihat isi dalam bangunan. Jadi denahnya tuh kalau 3D, nah itu seperti apa kelihatan dari atasnya. Biasanya menggunakan teknik isometri. Tapi kalau untuk melihat visual eksteriornya itu biasanya menggunakan teknik perspektif seperti itu. Nah, kita lanjut dulu untuk dimetri ya. Jadi untuk isometri ketiga sudut penggambarannya sama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dimetri. Nah, dimetri ini kuncinya adalah dua sudut penggambarannya sama. Yang mana yang sama? Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri di gambar bahwa di sini kita menggunakan sudut 30 derajat kanan kiri, kemudian sisanya 120 derajat itu pada sudut dalam ya, gitu. Nah, kalau kita melihat yang dimetri ini jauh lebih enak dilihat gitu ya dibandingkan yang isometri, karena memang dia tidak memaksakan sudutnya harus sama semua sehingga lebih kelihatan seperti perspektif 2 titik lenyap, walaupun sebenarnya secara konsep berbeda. Kenapa berbeda? Nah, nanti teman-teman ikut yang perspektif di minggu-minggu selanjutnya. Di sini, teman-teman lihat lagi, sekali lagi, di gambar-gambar aksonometri itu sejajar. Jadi, teman-teman bisa lihat garis sumbu Y-nya itu, teman-teman lihat ya, yang garis vertikalnya, itu ketinggiannya sama semua. Nah, ini adalah ciri dari gambar-gambar aksonometri. Jadi ketinggiannya sama semua, 3 cm, 3 cm, 3 cm, kayak gitu. Ya. Walaupun dia berada di belakang, kalau di perspektif itu bisa beda. Jadi yang depan bisa lebih tinggi kelihatannya, yang belakang jadi lebih kecil gitu. Tapi kalau di aksonometri itu ketinggiannya sama semua seperti ini. Nah, ini ya untuk dimetri, dua sudut penggambarannya sama. Nah, kemudian ini penjelasan lebih lanjut
dalam proyeksi dimetri, jadi rasio panjangnya 1:1:1. Jadi dalam penggambaran ukuran panjang, panjang garis sama dengan benda gambar. Ya, panjang gambar pada masing-masing sumbu sama dengan panjang benda yang digambarnya. Tuh. Selanjutnya, ini yang terakhir adalah trimetri. Trimetri ini 3 sudut penggambarannya berbeda. Jadi, kalau yang tadi isometri itu sama semua, dimetri itu 2 sudutnya sama, yang ini semuanya beda gitu. Jadi, misalkan yang di sini ada 60 derajat, kemudian 90, kemudian 30. Gitu. Nah, di sini bisa mulai kelihatan agak sedikit hampir-hampir sama lagi dengan perspektif, tapi sekali lagi berbeda. Ya, kelihatan dari tingginya semuanya sama, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Jadi kalau gambar tuh nanti kayak gitu. Nggak ada pengurangan angka gitu. Jadi akan kelihatan agak sedikit distorsi sebenarnya kalau gambar-gambar aksonometri ini. Jadi agak kelihatan kurang nyaman dipandang karena kita biasanya menikmati sajian itu menggunakan teknik perspektif. Nah, kalau di sini udah kelihatan 3 sudut penggambarannya berbeda. Ini untuk trimetri. Nah, teman-teman nanti bisa untuk mencoba sendiri untuk minggu ini, karena nanti tugasnya akan juga berkaitan dengan materi singkat dari saya yang tadi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh video teknik penggambaran dari aksonometri. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada dosen pengampu kelas masing-masing. Seperti itu. Tapi materi ini mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa juga ditanyakan di kolom chat ataupun langsung juga menemui dosen pengampu masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.